Assalamualaikum Football United. Apa kabar Sobat Football United dimanapun berada? Semoga selalu sehat-sehat, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Rezeki bukan hanya soal masalah uang ya, tapi juga soal kesehatan, kelancaran hidup ya kan, nggak banyak masalah dan lain-lain. Semoga semuanya seperti itu. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain Manchester United yang didatangkan oleh Manchester United dengan status pinjaman di musim dingin kemarin. Ada dua pemain, nomor satu adalah Wout Weghorst dan juga Marcel Sabitzer. Gue akan mungkin lebih banyak mengulas tentang Wout Weghorst ya. Sementara Sabitzer, oke, langsung gue awali tentang Marcel Sabitzer, pemain Austria yang dipinjam dari Bayern Munchen di menit-menit terakhir ini kan sebenarnya didatangkan menurut gue lebih untuk mengganti atau melapisi lini tengah yang ditinggalkan oleh Christian Eriksen, di mana musim ini Christian Eriksen dan Casemiro ini betul-betul meningkatkan kualitas lini tengah dari Manchester United, lini yang musim lalu menjadi lini yang buruk, yang jelek. Sekarang kualitasnya lebih bagus, bahkan juga bisa mengangkat menurut gue permainan kolektif dari Manchester United, dimulai dari ya permainan secara tim dan juga beberapa pemain yang ada di lini tengah itu sendiri, katakanlah seperti Fred ya kan. Nah, Marcel Sabitzer menurut gue sejauh ini ringan amatiran secara umum bermain bagus. Dan harus digarisbawahi, Marcel Sabitzer ini datang dengan waktu yang singkat untuk bisa berintegrasi, beradaptasi dengan klub, dengan tim, dan bahkan mungkin dengan gaya bermain dari Erik ten Hag dan juga sistemnya. Tapi dengan waktu yang singkat tersebut, menurut gua apa yang ditunjukkan oleh Sabitzer sejauh ini cukup bagus. Ini juga harus diperhitungkan bagaimana dia bermain di lini tengah. Dia juga bermain di beberapa peran yang berbeda, bahkan dengan partner yang berbeda juga. Kadang bermain dengan Fred dan juga pemain lain ya kan. Tapi menurut gue ya sejauh ini perannya sangat vital, sangat bagus, terutama menambal kualitas dan juga kuantitas bagi Manchester United di lini tengah. Kalau seandainya, soalnya pasti Sobat Football United kan ada banyak juga yang bertanya ya kan. Terima kasih pertanyaan di kolom komen. Ya bang, apakah bisa dipermanenkan atau tidak nih Sabitzer? Ada dua hal, seperti biasa dua hal. Permanennya Sabitzer ini akan banyak berpengaruh juga dengan kegiatan di bursa transfer musim panas nanti Manchester United, utamanya di lini tengah. Bukan hanya pemain yang didatangkan, tapi juga pemain yang dilepas. Ini menurut gue penting. Untuk pemain yang dilepas, menurut gue pemain seperti Donny van de Beek contohnya, ataupun Scott McTominay, punya peluang yang besar, atau punya peluang lah katakanlah, untuk dilepas oleh Erik ten Hag, kalau Manchester United bisa mengamankan, mendatangkan pemain dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Dan menurut gue, Manchester United akan berusaha untuk menambah kualitas di lini tengahnya, ya. Melihat situasi saat ini, lini tengah Manchester United bagus dibanding dengan musim lalu, tapi masih sering ada hal-hal yang mungkin bahasanya mengkhawatirkan. Transisi dari bertahan ke menyerang, menyerang ke bertahan, ini sering tidak secara konsisten ditunjukkan. Lalu juga ketika pemain Manchester United, pemain tengah khususnya build up serangan, lalu mengalami yang namanya pressing, high press dari lawan. Ini juga sering kesulitan. Dan menurut gue, Manchester United akan berusaha untuk mendatangkan pemain ya yang akan meningkatkan lagi kualitas lini tengah Manchester United. Dan apakah Sabitzer bisa dipermanenkan? Menurut gue peluangnya besar sih. Melihat kalau seandainya keputusan harus dilakukan di akhir Februari katakanlah demikian, ataupun di awal Maret, gue yakin Manchester United akan mengarah ke sana, mempermanenkan, melihat apa yang ditunjukkan sejauh ini. Tapi kan ya keputusan tidak di bulan Maret ya kan, masih ada bulan Maret, masih ada bulan April, masih ada bulan Mei. Konsistensi dari Sabitzer ini juga diperlukan di sana. Dan dengan absennya Christian Eriksen sampai
akhir April awal Mei, gue pikir peluang Sabitzer untuk bisa bermain atau mendapatkan menit bermain yang cukup tinggi ini juga sangat lebar, sehingga dia punya kesempatan yang sangat besar untuk menunjukkan ya ke Erik ten Hag dan juga ke fans apakah dia layak untuk dipermanenkan atau tidak. Tapi menurut gue saat ini ya, sampai dengan sejauh ini, kalau ditanyakan iya atau tidak permanen, berapa? 20 juta Manchester United, pemilik yang baru nanti datang 20 juta, angka yang sangat bagus untuk mendatangkan atau yang mempermanenkan Marcel Sabitzer. Itu menurut gue ringan amatiran. Dan pemain kedua nih, ini mungkin agak sedikit dibahas, agak lebar sedikit, agak panjang sedikit. Wout Weghorst, pemain yang didatangkan agak rumit. Sekali lagi didatangkan karena untuk, sama seperti Sabitzer, menambal kekurangan lini tengah yang ditinggalkan oleh Eriksen. Wout Weghorst didatangkan untuk menambal lubang di lini depan karena dipecatnya Cristiano Ronaldo. Anthony Martial salah satu pilihan, betul, tapi ketersediaannya tidak cukup bagus. Terlalu sering absen. Wout Weghorst sejauh ini baru mencetak 1 gol. Sampai dengan video ini gue buat, dia baru mencetak 1 gol, ya kan? Di pertandingan menghadapi Leicester sangat disayangkan ya, pemain ini punya banyak peluang. Bahkan ada salah satu yang sangat matang sekali tapi masih bisa digagalkan oleh kiper dari Leicester. Bolanya nyangkut di kaki kipernya sehingga nggak jadi gol. Tapi terlepas dari 1 golnya dia sejauh ini, bagaimana peran dari Wout Weghorst ini sangat vital menurut gue ya. Ini ada yang ingin gue sampaikan, data dari bulan Januari, gue ambil dari Sky ini ya. Wout Weghorst melakukan pressing ini nomor 3 dibandingkan dengan Kulusevski dan juga Erling Haaland. Bruno Fernandes ada di bawahnya dan juga Olise. Artinya daya pressing dari Wout Weghorst ini tinggi. Artinya apa? Dia work rate-nya atau daya kerjanya, daya juangnya ini juga sangat tinggi. Fisiknya juga sangat bagus karena tentu saja untuk melakukan pressing yang bagus, yang tinggi secara konsisten ini harus punya kemampuan fisik yang bagus. 2 hal ya yang tidak dimiliki oleh striker Manchester United saat ini, Anthony Martial, dan juga mantan striker Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ini ringan amatiran ala gua. Bruno Fernandes yang sering menjadi kapten di Manchester United, dan menurut gue ini adalah kapten masa depan dari Manchester United, punya pendapat tentang Wout Weghorst. Gue ambil dari United District, diambil dari MUTV. Dia mengatakan kalau kurang lebih ya tentu saja selalu seperti ini, Anda ingin bola itu masuk ya ke gawang sebagai seorang striker, Anda ingin mencetak gol. Tapi dia melakukan pekerjaannya dan dia melakukan banyak lari yang kita butuhkan, banyak pressing yang kita butuhkan. Ini kenapa dia masih terus bermain ya. Ini menurut Bruno Fernandes hanya soal masalah waktu saja untuk seorang Wout Weghorst mendapatkan gol. Setelah dia mendapatkan gol lagi, dia akan lebih terbuka untuk bisa mendapatkan hal yang lebih ya. Dan juga gol yang lebih, dan tentu saja dia akan bisa membantu tim lebih jauh. Erik ten Hag juga memiliki komentar tentang Wout Weghorst. Erik ten Hag mengatakan dia bertahan, dia mempertahankan bola, dia melakukan pressing di babak kedua. Dia kita lebih bagus dalam melakukan pressing dan dia masih pertama yang melakukannya. Dia melakukannya dengan sangat bagus. Juga pergerakannya tanpa bola untuk menciptakan ruangan. Ini juga penting. Banyak peluang, banyak momentum, bahkan gol dari Manchester United ini tercipta karena Wout Weghorst sangat pandai menarik lawan. Ini sudah ada di beberapa gol, dan kemarin ketika menghadapi Leicester juga ada. Kalau nggak salah gol kedua dari Rashford ya, ataupun dari Jadon Sancho, gue lupa, itu Wout Weghorst ada peran di sana menarik pemain belakang lawan. Dan juga gue lupa gol yang mana ya di pertandingan sebelumnya dari Manchester United pun juga demikian. Maksud gue, Wout Weghorst ini selain pressing, dia juga pintar untuk menarik nih lawan ya, untuk memberikan ruangan kepada pemain lain dari Manchester United.
Ini hal yang cerdik, yang sekali lagi menurut gua hal yang tidak sama di putaran pertama musim ini Manchester United, utamanya di lini depan. Gary Neville juga memiliki pendapat tentang Wout Weghorst. Wout Weghorst belum memiliki kualitas untuk menjadi penyerang utama Manchester United atau nomor 10. Tapi saya pikir tanpa dia Manchester United tidak akan melakukan hal yang sekarang mereka lakukan. Manchester United akan sangat berjuang ya tanpa Wout Weghorst, dan dia ini mungkin seperti kayak pembeda yang ada saat ini di Manchester United menurut gua. Gary Neville juga menambahkan kalau saja Wout Weghorst bisa mencetak 3 atau 4 gol ya. Sampai dengan sejauh ini kalau dia sudah bisa mencetak 3 atau 4 gol, menurut Gary Neville dia melakukan pekerjaan yang sangat sensasional. Tapi dia baru mendapatkan 1 sejauh ini. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Wout Weghorst akan terus berlanjut dan Manchester United akan memiliki musim yang bagus dan Erik ten Hag akan mempermanenkan Wout Weghorst sebagai mungkin striker keempat. Itu bisa saja terjadi menurut Gary Neville. Dan terakhir ini ada dari United Plus statistik. Wout Weghorst bermain sudah lebih banyak menitnya ya dibandingkan dengan Anthony Martial musim ini. Dan ini menurut gue sangat krusial, ketersediaan. Ketersediaan ini juga merupakan faktor yang sangat penting bagi pemain di sisi Erik ten Hag. Ya ini juga sangat penting sih bagi ketersediaan, apalagi musim ini ketika kedalaman skuad itu nggak begitu bagus, sehingga ya Wout Weghorst bisa memberikan kontribusi yang sangat besar. Kembali lagi seperti Marcel Sabitzer, apakah Wout Weghorst punya peluang untuk diperpanjang? Ada satu hal juga yang ingin gua sampaikan di sini nih, sekali lagi pandangan subjektifnya gua ya. Ketika pertandingan menghadapi Leicester, ketika di babak kedua Wout Weghorst posisinya dikembalikan, tidak bermain di nomor 10 lagi tapi sebagai ujung tombak. Nomor 10-nya Jadon Sancho, di kanan Bruno Fernandes, di kiri Marcus Rashford. Dan ketika Manchester United sudah sangat nyaman, unggul 2 ataupun 3-0, menurut gue pemain itu ingin loh membantu Wout Weghorst untuk mencetak gol. Dengan banyak diberikan umpan-umpan. Cuman sayang hanya 1 gol yang bukan 1 gol, ada 1 peluang yang akhirnya nggak masuk ya kan. Walaupun peluangnya sangat bagus banget ya. Maksud gue begini, pemain lain itu juga ingin membantu Wout Weghorst, itu yang gue lihat. Artinya lagi apa? Wout Weghorst bisa menyatu dengan dressing room Manchester United karena tidak mudah untuk pemain ya kan bisa disupport. Ini kan juga menunjukkan dia sudah bisa masuk lah Wout Weghorst ini ke lingkaran skuad ataupun tim dari Manchester United, dan ini hal yang sangat sangat besar, sangat mahal bahkan, sehingga peluang dari Wout Weghorst menurut gue sih cukup besar untuk dipermanenkan mungkin 1 ataupun 2 tahun di Manchester United ya, dengan faktor-faktor yang gue sebutkan tadi. Gaya bermainnya dia, oke, dia sejauh ini masih 1 gol, tapi bagaimana dia sangat rajin melakukan pressing, melindungi bola, ya kan, merebut bola. Lalu dia juga bisa fleksibel ditempatkan di paling tidak di 2 posisi yang berbeda. Lalu integrasinya dengan skuad yang sangat baik menurut gue, sangat lancar sejauh ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ketersediaan dia yang juga sangat besar di musim ini. Artinya menit bermain yang cukup tinggi. Ini kan melegakan bagi pelatih tentu saja kalau ya ada pemain yang selalu bisa diandalkan, selalu bisa dimainkan, karena ya seperti kayak Bruno Fernandes, mungkin pemain ini jarang cedera ya kan. Sehingga sekali lagi menurut gua peluangnya besar sih untuk Wout Weghorst diperpanjang di akhir musim nanti. Menurut Sobat Football United bagaimana? Sabitzer, Wout Weghorst diperpanjang atau tidak? Tentu saja akan banyak hal yang bisa berubah ya. Ini masih bulan apa, masih ada banyak pertandingan ke depan. Mungkin nanti beberapa bulan yang akan datang ya kan, kita bisa bahas lagi. Tapi paling tidak saat ini bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.